Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di pelajaran fikih. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat mempelajari ilmu agama ini. Pada kesempatan ini kita telah sampai pada pembahasan syarat dan rukun puasa di kitab Ghayatut Taqrib. Syarat-syarat dan rukun puasa. Sebelum kita membahas tentang masalah syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, saya pengen memberikan pengantar pendahuluan tentang masalah puasa. Puasa sendiri disyariatkan berdasarkan pijakan ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa sendiri berbagai macam hukum. Kalau dilihat dari segi hukum, jenis-jenisnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan lebih dari itu, bahkan ada yang haram. Adapun yang wajib, puasa wajib kita tahu bersama, yaitu puasa Ramadan yang sifatnya datang tahunan. Termasuk lagi puasa wajib adalah puasa qadha jika ada orang yang terdapat uzur atau bahkan tidak ada uzur, dia sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadhanya, menggantinya di waktu lain. Wajib itu, qadha hukumnya wajib. Kemudian ada puasa kafaroh. Puasa kafaroh tebusan karena zihar atau jima di bulan Ramadan, atau puasa di waktu haji sebagai ganti fidyah itu. Yang terakhir adalah puasa nazar. Orang yang bernazar, misal saya kalau seandainya mencapai atau mendapatkan prestasi ini, saya akan puasa. Nah, maka puasanya dia itu, janjinya dia, nazarnya itu adalah wajib dan harus dilakukan. Adapun puasa sunnah, ya, puasa sunnah boleh dilakukan, boleh tidak, tapi kalau melakukannya mendapatkan pahala. Itu ada yang sifatnya datang tahunan, seperti hanya puasa tarwiyah, puasa Arafah, ya, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa di bulan-bulan haram seperti Rajab ini, ya, seperti Rajab atau bulan Dzulhijjah dan yang lainnya. Masih banyak lagi puasa-puasa sunnah yang datangnya itu sifatnya tahunan, datangnya itu ya setahun sekali gitu. Ada yang sifatnya itu datangnya bulanan, seperti puasa Ayyamul Bait tanggal 13, 14, 15. Ada puasa yang datangnya itu mingguan, seperti hanya puasa Senin dan Kamis. Nah, adapun di antara puasa-puasa yang paling utama, puasa-puasa sunnah yang paling utama disebutkan adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, yaitu kita puasa sehari dan berbuka sehari. Puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak. Nah, yang ketiga adalah puasa yang hukumnya melakukan itu haram. Apa itu? Ya puasa di hari Jumat, puasa mengkhususkan puasa di hari Jumat, atau mengkhususkan puasa di hari Sabtu, atau di hari Ahad. Itu hukumnya adalah makruh. Atau puasa setahun full bagi orang yang dia itu khawatir
terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya, ini juga makruh. Atau bahkan sesuatu yang dapat menghilangkan atau tidak tercapainya sesuatu sunnah. Adapun puasa haram, puasa yang hukumnya itu haram, itu terbagi menjadi dua ya. Ada puasa haram dilakukan, tapi kalau seandainya melakukan sah-sah saja. Hukumnya berpuasa itu haram, tapi melakukannya itu sah. Seperti puasanya seorang istri. Puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suaminya. Atau budak tanpa izin tuannya. Ini haram hukumnya. Keharaman ini apabila si suami berada di rumahnya, itu. Suami berada di rumahnya. Tapi kalau suami sedang dalam bepergian, si istri mau puasa ya boleh-boleh saja gitu. Keharaman ini itu apabila tidak mendapat izinnya atau istri tahu suami nggak rinto gitu. Adapun puasa yang dilakukan hukumnya haram dan tidak sah puasanya. Kalau yang pertama tadi kan istri puasa sunnah tanpa izin suaminya atau tanpa ridho suaminya, itu haram dan tidak sah. Kalau ini puasa haram dan sah tadi ya. Kalau ini puasanya melakukan haram dan tidak sah apa yang dilakukannya. Itu seperti puasa di 5 hari. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Itu puasa yang hukum melakukannya itu adalah haram. Itu. Nah, kita kembali ke kitab. Kitabus Siyami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui pembagian puasa macam-macamnya dari segi hukum, nah kita ketahui syarat-syarat dan rukun puasa. Apa yang harus terpenuhi sebelum berpuasa atau kalau mau menjalankan puasa. Wa syaraitu wujubis siyami, dan syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa arba'atu asya'a, itu 4 perkara. Al-Islamu, 1 Islam. Wal bulugu, 2 balik. Wal aqlu, 3 berakal. Wal qudratu 'alas shaumi, 4 mampu melakukan puasa. Kalau seandainya 4 hal ini terpenuhi, maka seseorang diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Dan pertama adalah Islam. Orang yang kafir asli itu dia tidak berkewajiban berpuasa gitu. Nah, kalau seandainya misal ya ada orang muslim dia berpuasa di tengah-tengah siang hari, dia murtad, na'udzubillah, dia keluar dari Islam. Sekalipun sebentar, terus dia masuk Islam lagi, hanya 1 menit atau 1 detik, maka puasanya dia tadi batal. Puasanya dia tadi batal. Karena murtad, keluar dari Islam. Nah, adapun orang yang murtad, itu dia wajib mengqadha selama dia di luar dari Islam. Wal bulughu, dan baligh. Baligh adalah batas seseorang itu sudah mendapatkan beban syariat. Wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Balik bagi laki-laki dan bagi perempuan dari segi umur 15. Kalau dari segi batas
perempuan kalau seandainya belum mencapai 15 dan sudah pernah haid, maka di umur berapapun dia balik. Atau laki-laki sebelum umur 15 tapi dia sudah ihtilam, mimpi basah, maka dia dikatakan balik ya. Wal aqlu dan berakal. Berakal. Dia tidak gila. Dia tidak hilang akalnya misal karena mabuk. Terus yang terakhir adalah mampu berpuasa. Orang yang dia tidak mampu karena sakit, dia boleh tidak berpuasa. Wa faraidus shaumi dan rukun-rukunnya puasa. Arba'atu asya'a itu 4 perkara. Ada 4 perkara yang menjadi rukun sahnya puasa. Kalau 4 ini terpenuhi, maka dia sah puasanya. Yang pertama, an-niyatu niat. An-niyatu niat. Pertama adalah niat. Dia wajib niat. Kalau puasanya itu puasa wajib, dia niatnya harus dari malam hari. Nah, dihitung malam itu dari terbenamnya matahari atau maghrib sampai terbitnya fajar shodiq atau subuh lah, azan. Gitu. Kalau sudah azan, nggak boleh makan. Ini banyak orang yang salah pemahaman. Kalau azannya belum selesai masih boleh makan. Enggak. Kalau sudah azan itu berarti sudah muncul fajar shodiq, sudah masuk siang, pagi hari. Malam sudah selesai, dia tidak boleh melanjutkan makan. Kalau imsak yang biasa ketahui tradisi Indonesia, imsak itu kan biasanya ada sebelum datangnya subuh, entah itu 10 menit atau 15 menit sebelum subuh. Imsak di kampung-kampung atau biasanya pakai sirine. Nah, itu kalau imsak itu sebagai peringatan. Sebentar lagi akan datang fajar shodiq. Waktu itu masih boleh, tapi kalau sudah azan udah nggak boleh makan ya. Karena itu sudah habis waktu malam. Kemudian wal imsaku dan menahan anil akli dari makan, wasyurbi dan minum. Menahan dari makan dan minum. Wal jima'i dan bersetubuh. Wa ta'ammudil qai'i wa ta'ammudil qai'i dan sengaja memuntah. Ya. Menahan dari makan, minum, jima dan sengaja muntah. Nah, ini 2 rukunnya. Niat dan menahan dari hal-hal yang disebutkan di sini. Ya, boleh ada yang sesuatu yang masuk. Itu. Tadi untuk masalah niat ya. Untuk masalah niat, ketika niatnya itu wajib kan harus waktu malam hari niatnya. Kalaupun sunnah, kalau sunnah itu boleh niat bukan malam hari, di pagi hari boleh. Setelah subuh juga boleh niatnya. Tapi sebelum tengah hari, sebelum jam 12 itu masih boleh. Syaratnya dia belum ada hal-hal yang masuk ke dalam tubuhnya, makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.